Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pembuktian limit ya. Jadi kalau kemarin kita sudah coba untuk menghitung menentukan limit melalui suatu grafik begitu. Nah, sekarang karena dalam matematika itu perlu pembuktian, segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan gitu ya. Dan kalau teman-teman kemarin sudah belajar mengenai definisi limit secara formal, nah kita akan melihat nanti bagaimana untuk membuktikan limit. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Misalkan kita mau membuktikan, kita jelas sudah tahu bahwa limit dari x mendekati 1 dari 2x plus 1 hasilnya adalah 3. Nah, untuk membuktikan dan untuk memudahkan nantinya, agar teman-teman tidak bingung, kita akan lihat dulu bagaimana idenya, bagaimana cara untuk menemukan, karena kemarin menggunakan epsilon delta, begitu, bagaimana kita akan menemukan nilai delta. Jadi, kalau kita mau menyajikan makanan, istilahnya begitu. Nah, ini di tempat dapurnya, begitu. Nah, ini yang akan kita buktikan. Ya, ini beberapa saya tandai sama agar memudahkan teman-teman semua, gitu ya. 2x plus 1, ini 2x plus 1, 3, 3. Ya, ini satunya harusnya biru, tapi saya pikir tidak masalah. Ya, kita mau membuktikan ini, artinya nanti kita perlu menentukan delta ini. Ini yang akan kita cari nanti. Delta ini harus berapanya epsilon atau harus bergantung dari epsilon. Nah, seberapa delta sehingga pernyataan ini terjadi. Ya, jadi maksud pembuktian limit, pembuktian menggunakan epsilon delta itu adalah demikian. Nah, ini saya tuliskan di situ memang pada coret-coretan begitu. Kita mulai dari bagian ini, teman-teman. Ya. 2x plus 1 min 3 kurang dari epsilon. Kita mulai dari situ. Nah, ketika kita punya 2x plus 1 dikurangi 3 kurang dari epsilon, ini berarti ekivalen dengan 2x dikurangi 2 kurang dari epsilon. Ya, silahkan tinggal dihitung. Ini cukup mudah. Nah, kita akan cari ekuivalensi yang lain lagi. Lanjutannya, arahnya kemana sih? Begitu ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. Jadi arahnya adalah kita arahkan bentuk di dalam epsilon ini ke dalam bentuk yang muncul delta. Itu arahnya. Ya, ketika 2x min 2, harga mutlaknya kurang dari epsilon, kita peroleh dengan sifat harga mutlak ya, 2 bisa keluar, berarti 2 kali harga mutlak x min 1 kurang dari epsilon. Ya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, tinggal kedua ruas dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa x min 1 harga mutlaknya kurang dari epsilon per 2. Ya. Nah itu, saya berikan 2 tanda kuning di sana, dicermati. Ya. Bentuknya sudah mirip. Yang satu harga mutlak x min 1 kurang dari delta, kemudian bagian yang lain x min 1 kurang dari epsilon per 2. Nah, jadi kalau nanti pertanyaannya adalah delta itu nantinya akan bergantung dari epsilon, ya berarti kita bisa ambil delta itu adalah epsilon per 2. Ya, mungkin sambil diingat-ingat contoh-contoh kemarin yang sudah saya jelaskan gitu. Ada contoh bahwa ketika epsilonnya 2 berarti saya ambil deltanya 2. Ketika epsilon 1 kita ambil deltanya juga 1, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kalau saya ambil epsilon, ya deltanya itu ya epsilon itu sendiri. Ya, pada contoh itu, pada contoh waktu itu. Nah, yang di sini ternyata kita bisa ambil deltanya itu adalah epsilon per 2. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya nih, sudah menemukan deltanya epsilon per 2. Ya.
Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana untuk menuliskannya, pembuktiannya. Nah, ini baru benar-benar pembuktiannya. Ya, jadi tadi itu istilahnya dapurnya atau dicoret-coretannya. Nah, sekarang kita mau tuliskan buktinya. Karena di dalam limit itu tadi ada untuk setiap epsilon terdapat delta, berarti di sini kita perlu ambil sembarang epsilon dulu. Ya. Nah, ini ketika epsilonnya sudah ada, kita bisa pilih deltanya adalah epsilon per 2. Ya. Epsilon sudah ada, berarti kita bisa ambil dong. Ya, epsilonnya ada, itu bilangan. Nggak tahu berapa, yang penting seperti ini. Ya, jadi untuk membuktikan kalau ada untuk setiap, berarti kan harus diambil sembarang dulu. Ambil sembarang epsilon positif, saya pilih delta epsilon per 2. Kalau epsilonnya positif, berarti epsilon per 2 jelas juga positif. Jadi delta ini sebenarnya sudah pasti positif. Ya. Kemudian perhatikan di sini, untuk setiap X dengan 0 kurang dari harga mutlak X min 1 kurang dari delta berlaku. Ya, jadi ini mengikuti pada harga mutlak X min 1 kurang dari delta, nantinya akan menjadi harga mutlak dari fx-nya ya, fx min L-nya kurang dari epsilon. Nah, dari sana berarti permulaannya dari sini. 0 kurang dari harga mutlak X min 1 kurang dari delta. Berlaku. Nah, ini berlaku ini di sini kita mulai menuliskan bentuk ini. Fx min L ya, atau di sini berarti 2x plus 1 min 3. Nah, kita lihat ini. Jadi bisa dikatakan ini mungkin kebalikan dari atau mirip-mirip dengan yang tadi lah sebenarnya yang dicoret-coret. Tapi ini lebih formal penulisannya. Ini sama dengan 2x dikurangi 2. Ini sudah jelas. Kemudian di sana saya tuliskan ini 2 kali x min 1 jelas ya. 2x min 2 menjadi 2 kali harga mutlak x min 1. Nah, kemudian yang ini. Biru ini saya samakan, maksudnya apa? Maksudnya di sini kalau x min 1 kurang dari delta, berarti kalau kedua ruas di sini saya kalikan 2, berarti ini juga ikut dong dikali 2. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah pilih deltanya adalah epsilon per 2. Substitusi saja ke sana. Ya. Sehingga ini mau mengatakan bahwa 2x plus 1 dikurangi 3, perhatikan di tengah-tengah ada kurang dari, berarti ini yang lebih kuat ya, kurang dari epsilon. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, untuk setiap epsilon, karena tadi kita ambil sembarang, berarti untuk setiap epsilon ada delta. Deltanya apa? Deltanya adalah epsilon per 2. Sehingga ketika ini x min 1 kurang dari delta berakibat 2x plus 1 min 3 kurang dari epsilon. Dengan kata lain, ya kita sudah membuktikan limit x menuju 1, 2x plus 1 sama dengan 3. Ya, saya rasa demikian untuk pembuktian limitnya. Semoga bisa dipahami. Silahkan nanti bisa didiskusikan juga dengan teman. Kalau perlu untuk ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan. Selamat belajar.